Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudaraku yang baik. Udara pagi di hari ini dapat kita hirup dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang semangat. Yang sakit pun kiranya sama bersemangat pula. Semuanya memuji Tuhan. Haleluya. Bacaan yang kita renungkan, Ester 2 ayat 17. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Saudaraku, peristiwa buruk bagi seseorang ternyata bisa menjadi hal menguntungkan bagi yang lain. Hal tersebut dialami Ester, gadis muda Yahudi yang hidup di negeri orang lain. Seorang gadis yatim piatu yang hidup di negeri pembuangan. Ayah dan ibunya telah meninggal dunia. Saudaraku, Ahasiweros ingin memperlihatkan kepada rakyatnya betapa hebatnya dia memilih istri. Sayangnya, gayung tak bersambut. Wasti menolak dirinya dipertontonkan di depan publik. Dia keberatan menjadi objek narsistik suaminya, Baginda Raja. Permaisuri merasa dia diperlakukan layaknya benda, sehingga dia menolak tampil di depan orang banyak. Bagaimanapun, sikap Wasti merupakan tamparan buat Raja Ahasiweros. Dia merasa dipermalukan. Dia menilai tindakan Wasti sang permaisuri sudah melewati batas. Dianggapnya membangkang. Akhirnya, Raja menceraikan Wasti dan otomatis Wasti kehilangan status sebagai istri raja. Saudaraku, berawal dari sana, jalan hidup Ester berubah. Raja yang tak tahu asal-usul kebangsaan Ester terpikat hatinya dengan kejelitaannya. Dia lepas Wasti, dirangkulnya Ester. Dia ceraikan Wasti, dia nikahi Ester. Betapa malangnya Wasti, alangkah beruntungnya Ester. Itulah jalan hidup, penuh kejutan, sulit diduga. Tanpa rencana dan rekayasa, hidup seseorang bisa tiba-tiba berubah. Tuhan bisa mengubah dari peristiwa yang buruk bagi seseorang, kemudian menjadi momen menguntungkan bagi yang lain. Demikianlah saudaraku, Allah bekerja. Sulit dicerna, susah ditebak. Melalui peristiwa penggantian permaisuri, Allah menyelamatkan umatnya yang hidup di negeri orang. Sebab dengan posisi permaisuri itu, di kemudian hari Allah memakai Ester, yakni ketika ada pejabat yang hendak membinasakan orang-orang Yahudi, Ester tampil sebagai penyelamat bangsanya. Posisinya sebagai ratu, sebagai permaisuri, memungkinkannya. Dalam bahasa populer, jabatannya menjadi berkat bagi bangsanya. Saudaraku,
adakah di antara kita yang sejak anak-anak sudah tahu bahwa kelak akan seperti sekarang ini? Adakah Anda bisa tahu sejak dini bahwa kelak Anda akan beristrikan atau bersuamikan seseorang yang kini jadi pasangan Anda? Pasti tidak tahu. Demikian pun Ester. Mana pernah dia bercita-cita dan bermimpi jadi istri penguasa kaya dari negara yang besar. Sama juga orang tuanya pun saat hidup adalah mustahil, impossible, mimpi berlebihan bila mereka mencita-citakan anaknya sebagai first lady, perempuan nomor 1 di negeri orang. Dengan kata lain, hidup itu misteri, sulit ditebak. Kita tidak tahu seseorang akan mengalami peristiwa apa dan akan menjadi apa, kecuali hanya ada pada dongeng seorang nenek sihir yang bisa melihat nasib orang lain dengan bola kacanya. Dalam kehidupan nyata tidak ada. Saudaraku, selama kita hidup, segala kemungkinan bisa terjadi. Tuhan bisa menurunkan seseorang, tapi juga bisa menaikkan hidup seseorang. Kita tidak boleh berputus asa jika hidup sekarang belum ideal. Dan jangan sombong jika saat ini sedang posisi yang terhormat. Semuanya bisa berubah, dan kita kiranya selalu dalam rencananya, sebab rencana Allah selalu mendatangkan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya jalan hidup yang kami tempuh adalah jalan yang ada dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.